Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Surya Puspitasari, NIM 242. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 4, yaitu penilaian beresiko 2. Proses audit dalam fokus. Di bab ini merupakan kelanjutan dari bab 3 yang menjelaskan tentang penilaian resiko dengan mempertimbangkan audit secara keseluruhan, kemudian berfokus pada memperoleh pemahaman tentang bisnis klien dan mengidentifikasi faktor resiko utama yang mempengaruhi rencana audit. Di sini saya akan membahas 5 poin, yaitu pertama, resiko audit, 2, materialitas, 3, strategi audit, 4, pendekatan klien untuk mengukur kinerja, dan yang terakhir, prosedur analitis. 4.1 Resiko audit. Tujuan pembelajaran dari poin ini adalah untuk mengevaluasi resiko audit. Resiko audit adalah di mana auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah saji secara material. Meskipun tidak mungkin untuk menghilangkan resiko audit, auditor akan berusaha untuk menguranginya ke tingkat yang rendah yang dapat diterima. Resiko audit dikurangi pada fase respon resiko audit dengan mengidentifikasi resiko utama yang dihadapi klien dan mengalokasikan lebih banyak waktu audit di mana resiko salah saji material paling tinggi. Di sini ada 2 tahapan dalam penilaian resiko. Tahap pertama dalam penilaian resiko audit melibatkan identifikasi akun dan asersi terkait yang paling beresiko salah saji material atau resiko bawaan. Misalnya, jika klien menjual barang berharga, ada risiko persediaan terlalu banyak karena barang mungkin dicuri, tapi tetap dicatat di pembukuan klien. Selanjutnya, tahap kedua, memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien atau risiko pengendalian. Di sini, auditor tertarik pada apakah klien mereka memiliki pengendalian yang dirancang untuk meminimalkan resiko kesalahan penyajian material untuk setiap akun dan asersi terkait, yang diidentifikasi sebagai berisiko tinggi oleh auditor. 4.1.1 Model resiko audit dan komponennya. Resiko audit adalah fungsi dari resiko salah saji material dan resiko deteksi. Di sini, resiko salah saji material ada pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi. Sedangkan resiko deteksi sendiri merupakan respon dari resiko salah saji material. Di sini terdapat 2 resiko yang mempengaruhi keduanya. Pertama, resiko inherent adalah kemungkinan bahwa salah saji material dapat terjadi. Lalu, resiko pengendalian adalah resiko bahwa sistem pengendalian internal klien tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji material semacam itu. 4.2 Materialitas. Tujuan dari pembelajaran poin ini adalah untuk menjelaskan konsep materialitas. Materialitas digunakan untuk memandu pengujian audit dan menilai validitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Informasi dianggap material jika berdampak pada proses pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Ini termasuk informasi yang salah saji dan informasi yang dihilangkan tetapi harus diungkapkan. Dan materialitas itu sendiri merupakan konsep audit utama yang dinilai selama fase penilaian resiko. 4.2.1 Materialitas kualitatif dan kuantitatif. Sebelum menjelaskan bagaimana auditor sampai pada penilaian materialitas awal, penting untuk membedakan antara pertimbangan materialitas kualitatif dan kuantitatif. Di sini, informasi dapat dianggap material karena sifatnya sebagai material secara kualitatif dan atau besarnya material secara kuantitatif. Yang pertama, faktor materialitas kualitatif. Secara kualitatif di sini jika mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, suatu kecurangan pada dasarnya dianggap signifikan dan ketika pengungkapannya diinvestigasi lebih lanjut oleh auditor. Pengungkapan dan catatan atas laporan keuangan diperiksa oleh auditor untuk memastikan bahwa mereka secara akurat mencerminkan pemahaman auditor tentang klien mereka. Selanjutnya, faktor materialitas kuantitatif. Secara kuantitatif di sini jika melebihi penilaian materialitas awal auditor.
Di sini, auditor menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk sampai pada sosok materialitas perencanaan yang tepat untuk setiap klien mereka, berupa persentase dari basis yang sesuai. 4.2.2 Pengaturan materialitas. Ketika mengatur materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci klien mereka sambil memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Contohnya, untuk emiten, pengguna utama adalah pemegang saham, dan untuk perusahaan tidak terdaftar, pengguna utama umumnya adalah pemilik dan/atau pemberi pinjaman utama dana. Di sini, auditor memiliki variasi dalam metode yang mereka gunakan untuk menetapkan materialitas dalam fase penilaian risiko audit. 4.3 Strategi audit. Tujuan pembelajaran poin ini adalah untuk menjelaskan bagaimana auditor menentukan strategi auditnya. Di sini, perencanaan audit atas laporan keuangan mensyaratkan bahwa auditor menetapkan strategi audit secara keseluruhan, menetapkan ruang lingkup, waktu dan arah audit, dan memberikan dasar rencana audit terperinci. Strategi audit bergantung pada penilaian risiko bawaan dan pengendalian awal auditor, atau yaitu penilaian risiko kesalahan penyajian material secara keseluruhan. Dalam praktiknya, strategi audit dikembangkan untuk setiap risiko yang teridentifikasi pada tingkat asersi. Risiko diidentifikasi ketika memperoleh pemahaman tentang klien, seperti yang dijelaskan dalam bab 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi identifikasi risiko sebelum mengembangkan strategi audit mencakup pertimbangan lingkungan ekonomi dan peraturan tempat klien beroperasi, proses bisnis klien, aktivitas, dan sebagainya. 4.4 Pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Tujuan pembelajaran dari poin ini adalah untuk menjelaskan bagaimana klien mengukur kinerja. Di sini dijelaskan indikator kinerja utama atau KPI yang digunakan oleh klien untuk memantau dan menilai kinerjanya sendiri dan kinerja staf seniornya, memberi auditor wawasan tentang akun yang menjadi fokus klien mereka saat menyusun laporan keuangannya, dan akun mana yang berpotensi beresiko salah saji material. Sangat penting bagi auditor untuk memahami KPI mana yang paling dikhawatirkan klien pada tahun itu, sehingga audit dapat direncanakan di sekitar akun yang relevan. Di sini terdapat dua pertimbangan yang mempengaruhi kinerja klien. Yang pertama, profitabilitas. Perusahaan menggunakan ukuran profitabilitas untuk menilai kinerja mereka dan staf senior mereka. Mereka akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran mereka dengan pesaing terdekat dan menilai kemampuan mereka untuk bersaing, serta memberikan wawasan berharga kepada manajemen apakah hasil sesuai dengan harapan berdasarkan faktor-faktor yang diketahui, seperti kemusiman atau penurunan ekonomi. Yang kedua, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan panjang. Sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki akses ke kas untuk membayar utangnya saat jatuh tempo. Jika tidak dapat memenuhi kewajiban ini, perusahaan dapat dilikuidasi. 4.5 Prosedur analitis. Tujuan pembelajaran dari poin ini adalah untuk menjelaskan bagaimana auditor menggunakan prosedur analitis ketika menilai risiko. Prosedur analitis di sini dapat dikatakan sebagai evaluasi informasi keuangan. Di sini, mereka melibatkan identifikasi fluktuasi akun yang tidak konsisten dengan ekspektasi auditor berdasarkan pemahaman mereka tentang klien mereka. Misalnya, jika auditor mengetahui bahwa klien mereka telah meminjam sejumlah besar uang pada tahun keuangan sebelumnya, pengurangan rasio hutang klien terhadap ekuitas tidak biasa dan akan menjamin penyelidikan lebih lanjut. Sangat penting bahwa auditor memiliki ekspektasi yang jelas tentang hasil klien mereka untuk periode pelaporan sebelum melakukan periode analitis, sehingga fluktuasi yang tidak terduga dapat diidentifikasi dan diselidiki dengan benar. Prosedur analitis di sini meliputi
perbandingan sederhana, analisis tren, analisis ukuran umum, dan analisis rasio. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat menjalankan prosedur analitis. Yang pertama, perbandingan. Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta tahun berjalan dan anggaran. Ketika membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Kedua, analisis tren, melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun-tahun berikutnya sebagai persentase dari tahun dasar tersebut. Saat melakukan analisis tren, penting bagi auditor untuk mempertimbangkan perubahan signifikan dalam faktor ekonomi secara luas, seperti resesi yang dapat mempengaruhi interpretasi mereka terhadap tren. Yang ketiga, analisis ukuran umum, melibatkan perbandingan saldo akun ke satu item baris. Dalam neraca, item baris yang digunakan umumnya adalah total aset. Dalam laporan laba rugi, item baris yang digunakan umumnya adalah penjualan atau pendapatan. Yang keempat, analisis rasio. Di sini, analisis rasio dibagi menjadi 3. Yang pertama, rasio profitabilitas, mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya arus kas yang diperlukan untuk membayar hutang, memenuhi kewajiban lain, dan mendanai ekspansi di masa depan. Yang kedua, rasio likuiditas, mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Yang terakhir, rasio solvabilitas, digunakan untuk menilai kelangsungan hidup jangka panjang suatu perusahaan. Selanjutnya yang kelima, prosedur analitik lainnya. Ada prosedur analitik lain yang lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan, yaitu program komputer yang digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci data klien, seperti informasi yang terdapat dalam buku besar dan jurnal mereka. Program-program ini dapat digunakan untuk melakukan analisis yang diuraikan di atas serta mencari transaksi yang tidak biasa, termasuk yang terjadi pada waktu ganjil untuk jumlah yang tidak biasa atau dalam akun yang tidak biasa. Yang keenam, faktor yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan prosedur analitis. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan prosedur analitis. Yang pertama adalah keandalan data klien. Jika auditor yakin bahwa terdapat risiko signifikan bahwa catatan klien tidak dapat diandalkan karena, misalnya, pengendalian internal yang buruk, maka catatan klien cenderung tidak bergantung pada prosedur analitis. Dalam melakukan prosedur analitis, sumber informasi berikut umumnya dianggap andal jika informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memiliki pengendalian internal yang efektif. Informasi yang dihasilkan oleh sumber eksternal bereputasi independen. Informasi yang diaudit, informasi yang dihasilkan dengan menggunakan metode akuntansi yang konsisten, dan yang terakhir, informasi dari sumber internal klien yang telah terbukti akurat di masa lalu, misalnya saat menyiapkan anggaran.